Itu berarti ketika pemadam kebakaran tahu nih Pak, saat itu ternyata masih ada korban lain yang belum bisa keluar, itu bagaimana Pak? Kita tahunya termasuk saya dan Kapolsek ya waktu itu, kita suruh clear aman. Kita tahu pas pukul 2.30. 2.30. Ya, ada warga yang melapor mengatasnamakan suaminya bahwa istrinya belum balik. Ternyata istrinya kasir waktu itu di situ. Itu hari pertama itu baru itu yang 2.30. Baru dilaporin di poskotis kita tuh. Ada laporan. Oh iya, kita catat 1 orang. Nah, kita berupaya lagi tuh. Udah untuk tim rescue upaya pencarian. Cuma asap tebal, api juga besar, hawa juga panas, itu yang menyulitkan. Tidak lama juga ininya rubuh. Yang lantai 9 itu rubuh semua. Ya. Di situ cor-corannya, besi-besinya semua gabung menutup ini. Jadi agak untuk menyulitkan untuk baik pemadaman maupun penyelamatan. Karena memang itu dia. Kenapa laporan itu tidak pas upaya ini langsung gitu, lebih cepat. Kita mengharapkan untuk masyarakat ketika ada indikasi kebakaran langsung lapor pemadam. Berhasil atau tidak dipadamkan, kalau sudah berhasil ya kita bersyukur. Sudah padam gitu, tinggal balik kok. Orang pemadam gratis kok, nggak dipungut biaya, nggak harus bayar gitu. Lapor, dan ketika membesar kita sudah sampai gitu, kita jadi cepat untuk kerja juga, jadi tidak api membesar. Karena kalau sudah api membesar, suhunya sudah berapa derajat ya, Pak, ya? Dan untuk membakar itu perlu berapa volume air yang diperlukan untuk apalagi area yang luas itu. Nah itu kesulitan kita. Jadi areanya luas, sudah kebakar semua, ditambah nggak lama rubuh. Nah ini yang sangat menyulitkan untuk semua, baik pemadaman maupun penyelamatan itu Pak Rara. Nah berarti untuk api kebakaran di Glodok Plaza ini berapa lama Pak? Dia sampai padam full gitu Pak? Kita terakhir declare pemadaman selesai di 18.40 di hari Jumat. Jadi kebakaran dari hari Rabu malam, 21.45 berakhir di hari Jumat. Berarti kurang lebih 3 hari ya Pak ya? Kurang lebih 3 hari. Karena itu dia yang menyulitkan kita. Pertama, bahannya mudah terbakar, dipadamkan juga seperti kalau busa, karpet segala macam agak sulit, ditambah ketiban runtuhan puing dari lantai 9. Terus tambah besi-besi dan kabel-kabel yang kalau kita lihat di itu sulit, merepotkan. Untuk akses masuknya pun sulit gitu. Ya. Kalau untuk memadamkan, dan areanya cukup luas. Itu berarti sumber kebakarannya memang dari lantai 9 itu ya Pak? Begini, kalau sumber ini nanti dari Puslapor, karena mereka juga kemarin ngambil sampel-sampel. Kita juga belum tahu dari mana, sebab kita datang sudah besar. Jadi dari lantai berapa enggak. Yang kita tahu itu penyerangan awal anggota kita di lantai 8. Miss pertama di belakang lantai 7 ternyata anggota saya yang sampai pertama hitungnya satu lantai. Ternyata di sana lantai 4 tidak ada. Jadi dari 3 langsung 5, 6, 7, 8 yang awalnya dikira lantai 7 ternyata itu tempat kerja lantai 8 bisa di situ. Kita tahu setelah 2 hari nanya Pak ini lantai 4-nya nggak ada. Seperti itu. Karena anak-anak itu pertangga ada ini. Menghitungnya pertangga gitu ya. Waktu evakuasi kan itu gelap. Gelap asap tebal 1, 2. Nah situ seperti itu. Jadi miss di apa? Perhitungan tangga itu ya Pak. Di lantai itu yang mereka kerja di lantai 8, mereka bilang lantai 7 karena berdasar hitungan 1, 2, 3. Ternyata 4-nya tidak ada di sana gitu. Langsung lompat langsung ke ternyata 8 ya Pak. Jadi awal anggota saya bekerja di lantai 8. Gitu. Oke. Nah, ketika Bapak sampai itu Pak ya tiba, itu kan hari Rabu berarti. Hari Kamis itu apinya masih besar Pak saat itu? Kalau hari Kamis api sudah berkurang sudah. Cuma tapi masih ada di dalam-dalamnya. Cuma masih ada pembakaran, cuma di dalam-dalam aja. Untuk perjalanan ke lain sudah tidak, mau gunung lain tidak. Cuma kendalanya asap tebal masih. Asap tebal ya? Masih asap tebal. Dan udaranya panas ya Pak? Udaranya sangat panas. Asap tebal, udara panas, ditambah kita bekerja. Kalau kita kerja nggak kena sasaran, kita harus masuk, tapi pelan-pelan. Kenapa? Karena puing-puing ini tuh ketika kita semprot dari atas itu yang kena atas aja. Bawahnya ternyata masih ada yang ditambah kebakar gitu ya Pak ya? Ditambah seng-seng tutup atas itu. Kan
atapnya tuh runtuh, ketutup semua nih. Jadi kalau kita kerja ya tutup semua, jadi harus masuk satu-satu. Nah itu yang perlu waktu lama untuk penyelesaian pemadaman. Berarti di-declare udah free fire itu Jumat berarti Jumat, ya Pak ya? ya. Jumat sore ya Pak ya? Jumat sore. Kalau update terbaru dari kebakaran ini bagaimana Pak? Begini, kemarin terakhir kita pencarian di sementara karena kendala-kendala di lapangan itu sangat berat. Nunggu ini dibongkar semua nih. Jadi atap yang rubuh dengan baja ringan tidak mungkin kita potong. Apalagi koordinasi puslapor juga khawatir masih perlu bukti untuk penyelidikan selanjutnya untuk mencari awal kebakaran karena beliau nanti yang puslapor itu yang nanti menentukan itu beliau. Nah itu jadi nanti setelah rapi lagi baru kita ini. Sementara sih sambil dipotong sambil berjalan. Terupdate dari 3 Februari itu sudah ditemukan 16 kantong jenazah. Tapi yang baru teridentifikasi itu baru 6. Berarti 10-nya lagi belum? Karena begini, ketika kita koordinasi dan nanya pada Polsek, beliau bilang Pak kalau yang nggak ada dagingnya sedikit itu tulang agak sulit diidentifikasi. Seperti itu. Jadi yang baru bisa dari DVI semua itu 6. Jadi sebenarnya kita udah nemukan 16 kantong jenazah ya. 16 kantong. Cuma banyak yang mungkin belum ya sampai sekarang belum. Kita nunggu kabar dari tim DVI karena yang berhak mengumpulkan ini dari sana gitu. Berarti itu 16 kantong dan yang sudah teridentifikasi itu 6 kantong ya Pak ya? Iya. Nah 10-nya lagi ini tuh Pak ada gak sih Pak laporan-laporan sampai sekarang yang kayak keluarganya hilang atau mungkin masih menunggu laporan keluarga apa gimana? Kalau laporan ya yang kita terima terakhir di Poskotis itu aja kita dasarnya itu karena pas sekarang juga Polsek masih ada poskonya di sana. Kalau Damkar enggak karena pas di hari ketiga setelah pemadaman deklarasi selesai itu PIC-nya untuk penyelamatan kita serahkan ke Kapolsek. Oh, polisi ya. Kepolisian karena kita cuma spotting membantu di sana. Karena beliau lebih bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan pihak pengelola gedung. Nah kita sebagai spotting sana membantu. Kita butuhkan tenaga kita siap seperti itu. Seperti itu ya, Mbak Ria. Nah kondisinya Pak setelah padam api ya Pak di-declare udah free fire lah, apinya udah nggak ada itu. Berarti itu langsung di pencarian korban saat itu ya Pak? Sebenarnya pencarian korban pas kita dapat laporan dari masyarakat langsung. Kita ada tim kita tim rescue kita khusus pencarian. Sampai di hari kedua saya minta bantuan dari 5 wilayah. Oh, 5 Jadi wilayah 5 wilayah tim rescue kita minta kirim datang untuk bantu pencarian korban. Ya, jadi bukan pas hari 3 itu pencarian coba. Ketika kita dapat laporan awal masih ada yang terjebak. Awalnya ketika bilang selamat yang keluar dari tangga jalan banyak semua saya pikir sudah aman tadinya. Karena tidak ada laporan dari warga atau gedung ada korban gitu ketika saya di sana. Kita tahu pas tadi ya di hari pertama baru saat malam 2.30, hari kedua baru nambah 1, 2, terus berakhir sampai hari berapa baru terakhir 14 orang. Jadi bertahap harinya tuh sampai 5 hari bertahap. Jadi nggak sekaligus kita tahu 14 orang. Berarti bertahap ketemu gitu ya. Bertahap yang lapor. Yang lapor. Artinya keluarga yang merasa kehilangan. Oke. Keluarga merasa kehilangan, ada yang lapor keluarganya. Tapi yang pertama saya bilang suaminya, keluarganya ada yang temannya, teman-teman ininya yang kegiatan bareng di sana lapor seperti itu, Mbak Rara. Oke. Nah, berarti pencaharian korban itu 5 hari ya Pak ya? Pencarian korban itu hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu Pak? Ya, kita sambil potong-potong, kita juga dibantu waktu itu Kapolsek berkoordinasi dengan pemilik gedung untuk membantu membuka akses. Karena potongan baja, struktur baja itu runtuh. Itu agak sulit tuh, potongan besi-besi segala macam itu mulisan kita untuk masuk. Akhirnya kita minta bantuan, Kapolsek minta bantuan dari pengelola gedung untuk mendatangkan tim ahli dalam bidang ini untuk potong-potong besi-besi. Supaya pencarian korban lebih ada mudah jalur jalan kita akses masuk tuh. Nah kemudian sampai sekarang kan nanti nunggu bersih semua. Dari puslapor sudah selesai, mungkin nanti dari Kapolsek kalau diperlukan kita hadir. Nanti di sana yang menentukan itu sekarang dari PIC dari Kapolsek Taman Sari, Mbak Rara. Berarti Bapak ketika proses pencarian korban itu Bapak turun langsung nggak melihat korban-korban mayat itu? Iya,
Langsung. Ketika pencarian saya langsung korban. Kecuali di hari pertama saya masih mengkoordinasi untuk pemadaman Api ya. api ini. Kemudian pas 2.30 dapat laporan, di paginya itu udah kita mulai ketika terima laporan langsung kita tim bagi rescue khusus pencarian. Di hari keduanya kita minta bantuan 5 wilayah tadi, untuk ya. khusus rescue-nya ya, khusus rescue untuk membantu pencarian. Itu memang kendalanya itu, Mbak. Jadi kendalanya sekali lagi saya bilang karena gedung runtuh. Ya, tembok-tembok runtuh di lantai 9. Dak-dak juga runtuh, besinya itu semua runtuh ketiban. Nah, ditambah dengan kebakaran yang sudah besar seperti itu, api besar, suhunya sebesar. Nah, untuk korban dengan berapa ini juga agak sulit untuk ya, Pak. Ya. Karena berarti mereka istilahnya sudah terpanggang berjam-jam, bahkan ada yang berhari-hari mungkin. Iya, dengan kondisi kebakaran yang sangat besar. Benar. Ditambah dengan kondisi gedung yang runtuh. Itu kesulitan kita. Area yang luas, asap yang begitu tebal, panas yang begitu itu. Nah, itu yang makanya teman anggota kita semua pakai breaching apparatus. Alhamdulillah untuk perlengkapan kita siap untuk APD. Cuma kendalanya itu gelap, runtuhan itu yang mesti kita cari. Akhirnya kita sampai hampir 2 minggu di hari Jumat dihentikan sementara karena menunggu ini untuk akses jalan kita semua nih di Bular, karena tidak mungkin kita yang potong dengan baja. Karena takutnya membahayakan juga ya Pak. Iya, beresiko juga untuk anggota juga kalau yang tidak ngerti, apalagi baja ringan yang rubuh, tembok-tembok yang sudah miring juga itu ketika kita injak atau ada angin itu bergerak itu membahayakan anggota kita tim juga. Pemadam kebakaran juga. Iya. Berarti Pak sampai saat ini itu korban yang paling parah itu ya Pak ya, itu berarti tidak ada dagingnya lagi ya Pak? Maksudnya berarti tinggal sisa abu dan tulang gitu? Ya, jadi yang kita temukan selama ini ya tinggal tulang aja Pak. Tinggal tulang. Ya, itu yang membuat identifikasinya semakin sulit semakin ya Pak? Sulit. Iya. Jadi tidak seperti yang dibayangkan media, mungkin teman-teman yang di luar kok nggak ketemu gitu. Iya. Di situ bukan area yang luas, yang kosong, yang gampang terus masih ada bentuknya, situ tidak. Jadi yang ketemu kan potongan-potongan tulang. Seperti kremasi aja ya Pak ya. Dan itu malah lebih lama sebenarnya ya Pak ya. Karena berhari-hari. Itu kendalanya di situ. Nah setelah 2 minggu pencarian itu ya Pak. Berarti kan sekarang pemadam kebakaran masih ke TKP nggak Pak saat ini? Masih mencari atau bagaimana gitu Pak? Terakhir kita di Jumat. Jumat pekan lalu. Kemudian kan kita nunggu itu selesai. Nah itu nanti yang memutuskan memanggil kita ke sana atau tidak itu dari kepolisian ya. Karena kita sudah serahkan ke beliau, perlu nggak bantuan dari dinas pemadam untuk pencarian itu seperti apa. Nah, nanti beliau yang ini karena di sana. Dan kita selesai cuma kita sporting aja kalau di sana sekarang. Posisinya seperti itu. Ya berarti menunggu panggilan ya Pak ya. Betul. Nah di media nih Pak ya, ramai itu ketika pencarian itu Pak ya, dan polisi dan pemadam sedang di sana merescue gitu ya Pak. Ada katanya cerita-cerita mistis nih Pak, katanya kayak gitu. Itu bener nggak sih Pak? Kayak ada yang bilang bahwa di lantai 10 lagi pencarian, terus ternyata dari lantai 9 dan manggil pas ke bawah ternyata nggak ada gitu Pak. Itu bener nggak sih Pak? Ya, ini kan dinamika Pak di tempat TKP Pak ya. Iya. Sebenarnya sih gini aja sih Pak, kita cuma di bawah perasaan aja seperti apa gitu. Saya sendiri sih, kalau saya lebih ke terpanggil korban itu seolah-olah seperti minta tolong aja sih seperti itu. Karena kan Pak, mungkin mereka tidak tahu ketika meninggal gitu tiba-tiba ya Pak ya. Betul, seperti minta tolong cari. Makanya selama 2 minggu full saya itu langsung ke TKP terus ke sana itu. Saya ingin ketika ada yang ditemukan itu kayaknya rasa lelah letih itu hilang. Ketika kita temukan tulang atau temukan terus kita panggil tim DPI, oh ya ini positif. Nah itu rasa letih hilang, kita kayak bangga tersendiri. Alhamdulillah ya Allah. Ada lagi ya Pak ya. Jadi kita udah maksimal, alhamdulillah ada hasil. Jadi lelah itu hilang. Tapi kalau belum ini jadi beban moral juga Pak. Kok nggak ketemu gimana ya, caranya seperti apa ya.